Kalau ditanya dari tahun berapa, saya sudah generasi ketiga nih, dari kakek tepatnya. Kalau cerita kakek sih ya, kalau cerita kakek gitu ya, dari tahun 50-an lah, sudah turun-temurun. Melihara Mas Koki itu sangat sederhana sekali. Yang penting kita tahu basicnya, nanti tinggal ya ibaratnya step by step lah. Kita udah tahu basicnya, kita mau pengembangan ya upgrade fasilitas aja sih, sama upgrade kualitas ikannya. Yang menjadi gambaran hobi Mas Koki itu Nusatik adalah puncak ya, terutama kontes ya, istilahnya perang bintangnya itu di Nusatik. Pokoknya lu kalau menang Nusatik punya pride tersendiri. Jadi sangat bangga sekali kalau memenangkan satu kontes di Nusatik gitu. Halo Novas, saya Dani dari Limas Farm, pionir goldfish, high quality goldfish from Indonesia. Limas Farm itu pusatnya ikan Mas Koki sih ya. Kita di sini breeding spesialis untuk Mas Koki. Kalau di sini kantor pusatnya, jadi kantor pusat itu hanya untuk penampungan ikannya, karena kita lebih dekat sama bandara gitu. Kalau untuk tempat breedingnya beda lagi, kita lebih ke ekspor daripada ke lokal. Kalau ditanya dari tahun berapa, saya sudah generasi ketiga nih, dari kakek tepatnya, sudah turun-temurun. Kalau cerita kakek sih ya, kalau cerita kakek gitu ya, dari tahun 50-an lah. Karena kan kalau 50 saya juga belum lahir tuh. Khusus Koki aja. Baru tahun ini kita ada buka divisi baru lagi. Divisi Angel Fish. Jadi khusus memang untuk ikan angel. Beragam sih ya, banyak ragamnya. Ada oranda, rancu, ryukin, itu yang paling utama. Mutiara, gemekin itu ada juga gitu. Jadi yang pasti saya cinta sama namanya ikan ini, saya memang hobi, saya senang sama ikan ini. Jadi bukannya kalau sesuatu kan usaha itu kalau kita nggak pernah senangi, ya kita nggak akan merasakan feel ya, nggak kena ya jadinya ya. Kalau kitanya udah cinta kan enak aja ngejalaninnya, suka duka ya semua udah kita lewatin sih ya. Dari kecil, saya mulai dari kecil ya sudah terjun ke lapangan sih, udah ke kolam sih saya ya. Ini pulang sekolah pun ya emang udah mainnya di kolam jadinya. Banyak jenisnya, hampir semua jenis Mas Koki sih diminati ya. Koki pasarnya cukup luas. Dari dewasa, anak muda, anak kecil sampai tua, wanita, pria, dari kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas masih bisa menerima. Bahkan dari space yang kecil sampai space yang besar pun masih bisa. Stabil ya, cenderung cukup stabil kalau untuk Mas Koki. Dari tahun ke tahun ya stabil, tapi ada pergerakan naik kalau untuk Mas Koki sendiri gitu. Jadi Koki ini kan ikan yang hasil silangan, crossbreed. Jadi berevolusi terus, jadi adanya kenaikan terus gitu. Ini dari bentuknya ya, tahun ini kita melihat bentuknya kurang bagus, tapi karena dari para pembudidaya sendiri yang lainnya mulai berinovasi, bahkan hasilnya bisa jauh lebih bagus. Koki bagus itu yang pasti anatomi tubuhnya. Itu anatomi tubuh. Lalu warna. Dua itu aja sih yang bikin Koki itu lebih menarik. Jadi nggak ngebosenin. Karena kan Koki banyak variasi ragamnya nih. Ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini, ada yang bentuknya gini. Itu yang nggak bisa bikin orang nggak gampang bosen jadinya.
masing-masing jenis ada klasifikasinya. Seperti apa itu ada. Jadi contoh, Ryukin harus bulat koin, Oranda kepala harus besar, Rancu harus membungkuk bagus, itu ada. Oranda, Rancu, Ryukin. 3 item itu yang seluruh dunia bisa menerima dengan gampang. Basic ya. Kalau di koi kan ada namanya Gosanke, Kohaku, Sanke, Sowa. Itu 3 itu. Kalau di koki ada Rancu, Oranda, Ryukin. Kalau Rancu kan general ya, umumnya. Tapi Rancu nanti dibagi sub-subnya lagi, subkelasnya lagi. Ada Rancu Kaliko, Rancu merah putih, Rancu ini, banyak. Dibedakan berdasarkan warnanya aja dulu gitu. Kalau breeding sih terutama kita siapkan medianya dulu, fasilitas wadahnya untuk nge-breed itu. Wadah, induk yang sudah terpilih gitu kan untuk indukan itu. Lalu media telur itu seperti eceng gondok, kapu-kapu dan lain-lain gitu kan. Nah setelah situ siap, ya barulah kita bisa untuk membreeding, menjodohkan atau memasangkan itu. Biasanya dia 1 kali 24 jam itu udah bertelur. Setelah dia bertelur, baru kita angkat induknya, telurnya yang ditinggal di wadah tersebut gitu. Setelah 2-3 hari biasanya baru menetas. Nah anak yang sudah menetas selama 30 hari itu kita kasih kutu air. Itu aja sih sebenarnya, simple sih ya, nggak terlalu rumit gitu. Tinggal gimana kalau misalkan teman-teman mau lebih expert lagi, mau lebih proper lagi, nanti ada namanya proses pemilihan atau culling atau penyortiran gitu. Dipisahkan mana yang bagus, mana yang jelek. Oh minimal kalau indukan itu 8 bulan. Umur 8 bulan paling bagus. Minimal 8 bulan. Kalau di bawah itu nanti anaknya makin lama makin kecil. Size ikannya makin lama makin kecil. Jadi nggak ketemu ikannya jumbo nantinya. Kalau untuk tips-tips para novers nih ya, untuk pemeliharaan ikan koki sederhana sih sebenarnya. Yang pertama kita siapkan itu adalah wadah atau tempat untuk pelihara mas koki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biasanya memilih ikan itu apa yang kita mau. Konsepnya dulu, kita harus berkonsep. Pelihara ikan koki itu harus berkonsep dulu. Ke arah mana kita mau belajar. Ya sekarang kan lebih gampang ya, lebih mudah dengan teknologi, dengan informasi. Kita pemeliharaan sudah ada bak fiber, akuarium dan lain-lain gitu, yang didukung oleh filtrasi yang baik gitu. Itu satu, wadahnya udah enak, udah gampang dicari dah. Banyak di pasaran juga. Lalu ikan pun sekarang banyak. Terus gimana cara kita mengobati ikan? Kita harus mengenali dulu penyakit ikannya dulu apa. Jadi kalau kita sudah tahu itu 3, so far sih enjoy, enak. Karena kita untuk pelihara ikan itu hobi itu bukan cari repot, tapi gimana kita cari enjoy-nya. Kalau repot itu kan memang salah satu bagian proses ya, misalkan cuci media dan lain-lain itu adalah proses. Tapi gimana caranya kita meminimalis itu dengan membeli fiber yang sudah ada filtrasi yang proper, yang apa itu lebih enak gitu. Minimal 1/3 lah daripada volume kolamnya. Terus kita pakai jamur, mushroom kalau untuk koki. Kalau itu sih ya ada juga yang pakai mushroom, ada itu kembali lagi ke selera. Tapi bagi saya sistem water flow outputnya yang paling bagus itu adalah jamur. Sebelumnya kita pakai cara lain, tapi yang paling cocok ini karena apa? Kadar oksigennya jauh lebih tinggi kalau untuk pakai jamur ini. Terutama media filter, air, pakan, udah itu aja, sama penyakit. Kalau pakan yang terbaik disesuaikan
size peletnya itu dengan mulut ikan. Jadi size ikan dengan size pelet harus disesuaikan. Itu yang paling penting. Karena kalau ikan kecil makan pelet yang size-nya agak besar, ya agak sulit gitu. Jadi pencernaannya pun terganggu nantinya. Sebenarnya simple lah. Kalau piara koki itu banyak orang bilang koki itu gampang mati gini gitu. Oh enggak. Yang penting apa? Kita tahu mekanisme filtrasinya seperti apa, cara kerja filternya seperti apa. Itu sangat menolong ya. Contoh kita di sini di Limas, hampir semua kolam kita berfilter, hampir semua kolam kita bersistem. Karena apa? Kalau kita pakai cara lama, yang dulu orang ganti air gini gitu. Nah sedangkan kita sendiri kan sebagai hobis punya kesibukan nih, nggak selalu berada di samping ikan kita. Jadi kalau pakai sistem itu semua orang bisa mengerjakannya, jadi friendly user lah jadinya. Itu sih yang penting itu dulu. Kalau kita sudah begitu udah enak. Nah kalau namanya masalah ikan sakit, ikan mati, ya itu adalah bagian dari proses. Jadi banyak juga hobis yang tiba-tiba ikannya sakit, ikannya mati, lalu mentalnya down. Itu enggak. Ya sebenarnya itu bagian dari proses sih ya, harus dinikmati juga gitu. Jadi jangan mau kita nikmati senangnya aja. Itu adalah bagian dari proses. Di sini pH saya tinggi. pH saya 8,5 di farm sini, di farm Teluk Naga. Tapi so far ikannya semua bisa, Mas Kuku bisa lihat di sini sehat semua. Ada orang kan yang bilang pH harus sekian. Terlalu naif lah kalau saya bilang. Karena apa? Nggak semuanya hobis punya parameter air yang sama. Tapi kita punya namanya standarisasi gimana caranya. Ya minimal, contoh ya, minimal kita harus pakai air yang sudah diendapkan selama 3 hari. Itu minimal, itu salah satu contoh kecilnya. Itu treatment seperti itu yang bisa diterapkan di semua orang, di semua tempat hobis. Biasanya sih penyakit luar ya, eksternal ya. Eksternal itu biasa kutu. Ada kutu jarum, kutu kura, itu yang paling umum. Gitu. Fin rot, ya itu gampang. Kalau disease, dia banyak kan kenanya di pencernaan. Sama insang di gill fluxnya itu. Kalau itu kita kasih antibiotik aja. Melihara Mas Koki itu sangat sederhana sekali. Yang penting kita tahu basicnya, nanti tinggal ya ibaratnya step by step lah. Kita udah tahu basicnya, kita mau pengembangan ya upgrade fasilitas aja sih, sama upgrade kualitas ikannya. Nusatik, kalau bicara Nusatik tentang Mas Koki, ya awal mula Nusatik berdiri pun, awal mula Nusatik ada pun kita udah berkolaborasi dengan Nusatik untuk memajukan Mas Koki. Yang menjadi gambaran hobis Mas Koki itu Nusatik adalah puncak ya, terutama kontes ya. Istilahnya perang bintangnya itu di Nusatik. Pokoknya lo kalau menang Nusatik punya pride tersendiri. Beda dengan kontes-kontes yang lainnya ya. Saya harap sih ke depan teman-teman bisa bawa yang namanya Nusatik itu tetap dijaga auranya, bikin orang tuh semakin greget gitu. Itu aja sih harapan saya kepada teman-teman juga, supaya bisa ya apa yang sudah kita buat dulu ya bisa jauh lebih bagus lagi nih dengan teman-teman yang sekarang. Karena Nusatik itu dianggap sebagai puncaknya dari kontes. Kalau dulu kan Nusatik kita selalu ada di ujung-ujung tahun nih. Kalau sekarang kan enggak nih, udah nggak di ujung tahun. Nah kalau dulu di ujung tahun itu dianggapnya sebagai perang bintang. Jadi sangat bangga sekali kalau memenangkan satu kontes di Nusatik gitu. Ya kalau sekarang saya lihat ya teman-teman nih harus bisa membuat jauh lebih bagus dari itu. Jadi membuat tuh suatu atmosfer yang lebih bergairah lah gitu. Ya itu ikannya yang the bestnya turun di situ semua. Jadi yang terbaiknya emang ada di Nusatik. Dulu nih ya, kalau yang namanya kontes Nusatik itu ada satu ikan memang khusus dipersiapkan untuk Nusatik. Memang spesial, mereka siapkan untuk Nusatik. Dan ikan itu pun spesial. Gitu. Pokoknya orang kalau namanya pemain koki, ngedenger ada kontes Nusatik, dia udah tahu
satu tahun ke depan ini Nusatik kapan? Ya udah dia udah mulai prepare gitu. Jadi memang benar ikan-ikan yang dipersiapkan khusus kalau untuk Nusatik. Berdampak sangat-sangat positif buat breeder, buat seller, bahkan untuk industri lainnya, pendukungnya seperti pakan, apa dan lain-lainnya. Itulah kehebatannya ya Nusatik bisa membawa aura yang positif bagi semua perindustrian di ikan hias di Indonesia. Harapan saya Nusatik ya bisa menjadi suatu wadah atau bapak angkat bagi semua lah para penggiat industri ikan hias di Indonesia, dan suatu wadah juga buat ajang promosi kita di Indonesia untuk lebih dikenal oleh dunia seperti apa gitu. Halo Novers, bagi para goldfish lovers maupun ikan hias lainnya, jangan lupa ya datang ke AIS BSD untuk menghadiri Nusatik tanggal 7, 8, 9 Juni 2024 di AIS BSD. Wow, pasti akan banyak ikan-ikan bagus dan ikan-ikan yang terhebat akan hadir di dalam kontes maupun acara pameran Nusatik ya.